Inilah Pulau Buru. Salah satu pulau terbesar yang berada di Kepulauan Maluku, Indonesia. Luasnya mencapai 8.473,2 meter persegi. Memiliki panjang garis pantai 427,2 km. Dulu, Pulau Buru ini terkenal sebagai pulau pengasingan bagi para tahanan politik pada zaman pemerintahan Orde Baru pada era Presiden Soeharto. Pulau ini menyimpan berjuta rahasia dan potensi alam. Begitupun kisah di dalamnya. Sejumlah sudut pulau ini memiliki keunikan tersendiri tentang mereka yang tinggal di tanah pulau ini. Suku asli dan transmigran hidup di sini, namun mereka dipisahkan oleh jarak dan lokasi tempat tinggal. Pertanyaan muncul tentang siapa mereka dan bagaimana kehidupan mereka di sini. Itu masih menjadi rahasia bagi mereka. Suasana yang hangat hari ini, cuaca yang cerah begitu mendukung bagi warga setempat untuk memulai aktivitas mereka sehari-hari. Mereka ini sedang bersiap-siap mencari ikan di laut, karena nelayan adalah kehidupan dan jiwa mereka. Ombak bukan lagi halangan bagi mereka untuk mencari kehidupan untuk keluarganya. Siapakah para nelayan ini? Apakah mereka warga asli Pulau Buru ataukah transmigran? Kita tidak mengetahui hal itu. Jadi mulai difungsikan lagi gerejanya. Mereka menyebutnya dengan tarian Cikalele. Tarian Cikalele merupakan salah satu tarian perang yang terkenal dari Indonesia. Tari Cikalele merupakan tarian khas masyarakat Maluku. Tarian ini adalah salah satu bentuk atraksi seni yang melambangkan rasa keberanian, ketangkasan, keperkasaan, dan rasa persekutuan. Tari Cikalele merupakan tari perang yang secara umum mempunyai jumlah penari sebanyak 5 sampai 30 penari. Tari Cikalele menggambarkan perjuangan rakyat Maluku dalam membela kebenaran. Bahkan, tarian perang tersebut pada awalnya dipertunjukkan untuk memberikan semangat kepada para pasukan dalam melawan penjajah. Menurut cerita, jika tarian ini merupakan penghormatan atas nenek moyang bangsa Maluku yang merupakan seorang pelaut. Apa yang sedang dilakukannya? Ternyata sedang membuat kayu putih. Inilah Halekau, pria yang berusia 67 tahun. Dia adalah salah satu petani tradisional kayu putih di Dusun Sehe, Kampung Pohon Durian, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru. Sudah puluhan tahun dirinya tetap mempertahankan cara penyulingan daun kayu putih secara tradisional. Tahukah kamu, Pulau Buru adalah penghasil minyak kayu putih dengan kualitas yang terbaik di Indonesia. Pulau Buru memiliki banyak petani kayu putih yang secara konsisten mempertahankan pengolahan penyulingan dengan cara tradisional. Dengan cara itulah dihasilkan kualitas terbaik minyak kayu putih dari produk keluaran pabrik.
Mereka memiliki kepercayaan terhadap Tuhan yang menciptakan kehidupan di dunia ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebagian mereka memeluk agama Islam. Islam diterima dengan ikhlas dan sukarela tanpa paksaan sedikit pun di pulau ini. Yang berkaitan dengan perkembangan umat Islam yang ada di Pulau Buru yang sekarang ini sudah menjadi 2 kabupaten Pamekaran. Dulu saya pribadi masih ikuti pendidikan sekolah SMP, kemudian SPG di kota ini. Umat Islam memang selalu mengedepankan toleransi, kehidupan kebersamaan. Yang ada di sini membangun kebersamaan itu antar umat beragama. Itu terjadi kerusuhan sedikit saja, tidak seperti yang ada di Ambon. Itu hanya karena imbas dari eksodus dari daerah lain. Tapi itu pun cepat reda dan aman. Dulu mereka turun dari Wagrahe, dari atas, dari Danau Rana. Mereka turun ke pantai dan mereka mau menyatakan masuk Islam. Masyarakat adat yang masyarakat primitif. Itu terjadi pada saat itu di tahun 1983. Begitu pula di desa-desa yang lain. Kemudian di tahun Pemekaran Kabupaten ini tahun 99 oleh pemerintah daerah banyak melahirkan program yang berkaitan dengan pertama peningkatan kehidupan keagamaan. Melalui kisah mereka selama hidup di Pulau Buru, namun banyak pertanyaan yang juga tak terjawab dari setiap sudut pulau ini. Budaya Indonesia tak hanya sekedar warisan nenek moyang semata, namun menjadi benda pusaka yang harus dijaga oleh kehidupan generasi anak bangsa selanjutnya. Pulau Buru akan selalu menjadi bagian dari Indonesia yang mewarisi adat, istiadat, dan budaya. Langkah kakinya menandakan nafas Islam di Pulau Buru masih hidup. Lihatlah perjuangan mereka. Keterbatasan fasilitas bukan menjadi halangan untuk membaca kitab suci yang menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan dulu sejarahnya muslim di sini itu mereka muslim, tapi dikarenakan tidak ada orang yang membimbing, jadi mereka kembali ke adat. Ya. Terus alhamdulillah kemarin karena sababiyah kerusuhan, mereka berbondong-bondong masuk muslim. Jadi mereka bukan dikatakan masuk Islam, tapi kembali Islam.
sini memang belum tersedia listrik. Dusun Silewa, Desa Waelana, Kecamatan Venalaisela, Kabupaten Buru, yang terletak di Provinsi Maluku, masih mengandalkan cahaya lilin untuk anak-anak belajar membaca Al-Quran. Semangat mereka itu sangat antusias, dikarenakan kan alhamdulillah istilahnya mereka bilang dikarenakan ada ustadz yang mengajar, ya alhamdulillah mereka seperti menemukan lampu. Cukup jauh juga saya berjalan dari rumah saya menuju ke masjid ini untuk mengajar mereka. Tapi ya mudah-mudahan maksudnya dikarenakan saya niyatillahi ta'ala, ya saya berjalan saja ikut keadaan. Nah, walaupun mungkin ada menemukan tantangan tersendiri begitu. Saya berjalan, kadang-kadang kalau hujan itu peci-peci, kadang-kadang melewati tanjakan. Tanjakan ini bukan kecil begini-begini saja, tapi kadang-kadang kita sampai dagu ini ke atas begitu. Mungkin sekitar 3 jam dari saya punya rumah. Kalau suka dukanya ya banyak, maksudnya kan dari berjalan saja kita suka tahu begitu daerah pedalaman begitu. Apalagi kan masyarakat di sini kita tahu bahwasanya takut begitu. Kalau sukanya sih ya alhamdulillah betah, mereka juga bisa menerima saya dengan baik, juga bisa menerima agama Islam ini dengan baik. Gadis ini adalah salah satu penduduk asli dari Pulau Buru. Namanya adalah Karmila Murni Leslawa. Gadis ini turun gunung untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memilih Islam sebagai jalan hidupnya. Sekali lagi, tidak ada unsur paksaan bagi mereka yang ingin masuk Islam di pulau ini. Saya mualaf dan saya masuk Islam itu pada tahun 2010. Kemudian yang membuat saya masuk Islam bukan karena dari orang yang menyuruh, tapi memang dari keinginan saya sendiri. Yang pertama karena saya ingin berjilbab. Yang kedua saya penasaran terkait dengan membaca Al-Quran. Saat usianya baru 12 tahun, Mila memegang teguh jika Islam adalah agama yang benar-benar diridhoi dalam kehidupan di dunia ini. Kedua orang tuanya, Eles Leslawa dan Godong Nacikit, memeluk keyakinan adat suku Buru. Sebelum saya masuk Islam, saya sampaikan keinginan saya untuk orang tua. Saya bilang mau masuk Islam. Terus respon dari orang tua disetujui asalkan saya sekolahnya dengan baik. Mila merupakan perempuan mu'alaf dari kalangan penduduk asli salah satu pulau terbesar di Kepulauan Maluku. Kedua orang tuanya tinggal di dataran Danau Rana, Desa Waereman, Kecamatan Venalaisela, Kabupaten Buru, Kepulauan Maluku. Harapan saya ingin sekali ada rumah ibadah di sana, masjid, karena di sana itu kalau kita pulang ke sana agak susah untuk melaksanakan ibadah. Kalau untuk harapan ke depan, ingin sekali Islam itu berkembang di dataran Danau Rana dan orang-orang adat di sana mengenal Islam karena memang Islam adalah agama yang paling benar. Inilah Pance Mujahid, pria berusia 38 tahun yang menemukan jalan terang dan hidayah untuk kembali menemukan cahaya Islam dalam kalbunya. Dia lahir di Ternate, Kepulauan Maluku Utara, memilih jalan hijrah setelah melalui masa kelam menjadi penjahat bengis di Pulau Bali. Ketakutan mati berlumur dosa merubahnya menjadi pribadi taat, bahkan nekat membuka warung makan gratis bagi duafa. Saya awalnya ini sebenarnya, mohon maaf ini kalau kita flashback ini sepertinya kurang bagus sih sebenarnya. Tapi
kita coba, siapa tahu ada yang kawan-kawan lain terinspirasi, karena kita ini teman-teman banyak ada udah meninggal, ada yang meninggal karena narkoba, ada yang belum bertaubat meninggal, ada yang meninggal kena bantai dan sebagainya mungkin karena pengaruh lingkungan. Dari kita dari sejak SD sudah berantem. Awal 2004 itu anak hijrah ke karena buron ya, masalah waktu itu di kampung saya ada berapa kampung di blacklist saya tidak bisa turun sampai sekarang. Nah, saya hijrah ke Bali, terus di Bali begitu pula terjun dalam dunia gelap, dunia hitam, banyak proyek yang tidak baik, proyek yang tidak perlu saya detailkan di sini. Terus awalnya ini teman-teman saya ada yang meninggal dalam keadaan mabuk narkoba kan, ada yang meninggal. Terus waktu itu saya singkat saja, kita kasus, jadi kita dalam keadaan buron, jadi buronan, lari sembunyi di asrama TNI. Nah, di situ kita mabuk, minum, teman-teman patungan, beli minuman, ada yang tidur tergeletak, ngorok dan sebagainya. Di situ renungan saya muncul, andaikan saya mati dalam keadaan maksiat, sementara dosa bagaimana nasib saya di hadapan Allah. Sementara kehidupan ini hanya dua jalan yang kita lalui ya, jalan baik dan buruk. Kehidupan akhirat pun dua jalan, surga dan neraka. Kiranya kita mau kemana kalau ke akhirat? Nah, disitulah hijrah saya menikah dengan guru ngaji. Alhamdulillah saya di sini di Pulau Buru, hijrah ke Pulau Buru dari Bali 2013, hijrah ke Pulau Buru, dan di sini kita berkhidmat ya sebuah masjid namanya Masjid Al-Ikhwan. Lalu saya bikin apa yang bisa memotivasi itu. Baginya, warung tersebut adalah jalan sedekah untuk menebus seluruh dosa-dosa. Dengan menyediakan warung makan gratis, menurutnya adalah cara terbaik untuk mengisi kehidupannya sekarang. Nah, tahun 2020 saya ketemu seorang pendiri warung makan gratis, dan saya banyak belajar ya kan, belajar ilmu dari beliau, Aditya Prayoga. Nah, dari beliau saya banyak ambil pelajaran hikmah, dan dia sampaikan jangan segan untuk berbuat kebaikan dan jangan pernah tunda. Kalau suatu kebaikan jangan pernah tunda. Nah, disinilah. Terus di sini sebenarnya tahun 2021, cuman sekali lagi saya bilang niat baik tidak boleh ditunda-tunda, harus segera action. Mumpung ada teman saya, beli tanah, nawar, kamu punya tanah, aku bayar aja dah separuh. Nah, udah dari tanah itulah aku bikin warung makan gratis. Jadi dalam hal ini kita mau bersedekah kepada siapa saja, ke presiden pun, ke raja-raja pun kita boleh bersedekah. Nah, dan kita bersedekah tidak perlu menunggu kaya. Selagi ada nafas, selagi ada kesempatan, bahkan senyum pun sedekah. Kalau untuk beras itu saya tidak terlalu banyak mikir. Kadang-kadang banyak kalau untuk beras itu. Yang jadi persoalan itu peralatan freezer. Kadang seperti mohon maaf nih, saya ada teman nawarin, saya mau kasih kamu ikan satu box itu skala besar ya. Lalu saya tanya, saya mau taruh di mana ini ikan, sementara saya freezer nggak punya, rusak ada tapi rusak, belum sempat perbaiki mahal 700-an, tak ada uang untuk bayar. Sementara kita harus istiqomah ini, warung makan gratis ya, karena orang sudah tahu, terutama anak-anak santri berapa pesantren itu sudah tahu. Jadi bahkan tukang-tukang ojek sudah banyak yang tahu. Nah, kalau kita tutup tiba-tiba kan jadi pertanyaan. Sementara kita mau berkhidmat, ingin berkhidmat kepada umat. Dan insya Allah, wallahi kita di sini tidak digaji. Wallahi sekali lagi kami tidak digaji. Saya sekedar luruskan karena ada informasi bahwa saya ini digaji. Saya tidak mengelola. Wallahi sekali lagi kami ini tidak digaji. Membangun infrastruktur berarti membangun sebuah peradaban. Namun ternyata Indonesia masih banyak PR yang harus dibenahi. Jalan terbentang 1150 km, tapi 1000 km diantaranya masih dalam kondisi rusak berat. Aspal mulus jarang terlihat, hanya bebatuan yang sanggup menggoyangkan kendaraan ketika roda berputar menuju jantung Pulau Buru. Aspal hitam mulus hanya bisa dijumpai di perkotaan Namlea dan Waiapo.
itulah tempat transmigran bermukim. Dari dataran Rana, mata mulai bisa melihat ketimpangan infrastruktur pembangunan. Di sanalah suku asli Pulau Buru bersemayam. Mereka dikenal sebagai orang Bumi Lale. Akselerasi pembangunan sangat terlambat. Maka kampung adat ini bukan hanya menjadi yang terpencil, namun juga terisolir. Siapa sangka, untuk mencapai lokasi yang dituju, ban mobil harus menerjang puluhan anak sungai, menembus hutan meranti, melintasi jembatan kayu, dengan kondisi jurang yang seolah siap menampung kendaraan yang jatuh. Di situ kan ada dua konsep. Yang pertama, Rana Menyapa Dunia dan Rana dijadikan sebagai wisata dunia. Kalau Rana dijadikan untuk wisata dunia, itu mereka tidak mau. Kalau Rana Menyapa Dunia itu konsepnya itu meluas. Dengan tujuannya, kalau Rana Menyapa Dunia berarti pemerintah pusat dan di mana-mana juga melihat bahwa inilah kondisi dan keadaan masyarakat Rana. Itu Rana Menyapa Dunia. Beda dengan konsep wisata dunia. Itu kan beda lagi. Jumlahnya tak banyak, hanya 600 jiwa warga adat yang tinggal di 3 desa mengelilingi Danau Rana, Waigrahe, Erdapa, dan Waireman. Untuk ke lokasi ini mesin mobil harus menempuh jarak 65 km dari pusat kota. Jarak yang lumayan sangat jauh. Setiap pulau itu beda ceritanya. Kita di Pulau Buru beda dengan daerah-daerah lain punya cerita. Kita di Buru datang ke daerah lain juga pun kita tanya, bolehkah? Misalkan kita mau buang air, bolehkah? Tidak. Sama dengan kita datang di rumah orang, di manakah kamar mandi? Itu kita harus tanya. Perjuangan mereka untuk membuka pintu kelas di sekolah hanya ada di SD terluar. Untuk mereka, duduk di bangku SMP, SMA, dan perguruan tinggi hanya ada di Namlea. Tak hanya itu, listrik belum sepenuhnya masuk. Pelita menjadi andalan mereka. Kala warga dataran Rana kehabisan bensin untuk menghidupkan mesin diesel berbahan bakar minyak. Keinginan tokoh adat dan masyarakat itu karena Rana ini kan prasejarah. Rana itu prasejarah dalam halnya dia tidak tertulis. Kan ada dua konsep, sejarah dan prasejarah. Kalau sejarah itu sudah ada tulisan. Kalau prasejarah berarti berdasarkan konsep orang tua dan warisan, itu dia tidak tertulis. Jadi mereka sekali lagi mereka tidak mau untuk Rana dijadikan wisata. Seolah tak diizinkan masuk. Jaringan provider terisolasi. Ponsel pintar tak berfungsi mengantar mereka melihat dunia. Hanya bayangan yang terpancar dari lampu pelita menemani mereka dalam suasana belajar. Mereka sudah terbiasa membaca dalam kondisi gelap demi meraih terang. Ketika ada wisata, berarti pengaruh-pengaruh dari luar, dalam negeri maupun luar negeri itu pengaruh besar. Disitulah ada penyikisan-penyikisan dari sisi adat, budaya. Sedangkan kita di Indonesia, kekayaan Indonesia itu bukan hanya dari sisi rempah, emas, tembaga dan lain sebagainya. Kekayaan kita Indonesia juga dari adat istiadat dan budaya, itu kekayaan kita juga. Jadi tidak boleh dikikis, itulah tujuan mereka. Tak ada tembok beton, hanya berdinding kayu, beratap daun meranti. Tempat mereka berteduh dari panas, hujan, dan angin. Tak ada meja makan, tak ada kasur empuk, dan tak ada kamar mandi bak sultan. Sungai masih menjadi kamar mandi bersama mereka. Jadi Rana Menyapa Dunia ini kan mungkin selama ini kan pemerintah pusat belum pernah tahu bahwa
ada masyarakat yang tinggal di dataran tinggi ini. Jadi konsep tujuannya itu pemerintah pusat dengan harapannya bisa melihat, oh ternyata di sana kayak Bapak Presiden dalam hal ini Bapak Jokowi, oh ternyata di sana ada masyarakat saya juga di gunung-gunung. Itu yang harus dilihat, bukan dijadikan sebagai wisata. Iya. Memang inilah adanya. Semua kondisi ini memang menjadi penghambat ekonomi berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya. Soal pendidikan, mereka bisa mengejar. Tapi soal kemajuan teknologi, entahlah